Hari ini saya akan coba untuk bahas kekurangan dari Poco X6 Pro selama seminggu lebih pemakaian. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan bahas tentang kekurangan Poco X6 Pro. Jadi saya tuh udah pakai Poco X6 Pro ini kurang lebih 1 minggu lebih ya. Dan ternyata ada beberapa hal yang saya sadari guys. Susah untuk mencari masalah dari Poco X6 Pro karena hardware-nya itu benar-benar bagus. Selain itu dari sisi manapun menurut saya udah bagus banget gitu ya untuk smartphone dengan harga 4 jutaan. Tapi ada satu hal yang bikin saya gregetan guys, yaitu adalah masalah kestabilannya. Iya, saya nggak tahu sih apakah ini gara-gara HyperOS-nya atau dari chipset MediaTek-nya. Tapi saya sering banget kena masalah pada saat saya main game atau menjalankan aplikasi tertentu. Dan saya nggak bisa record ya guys, karena masalahnya itu hanya sekali. Kadang-kadang bisa terjadi, kadang-kadang saya coba lagi tidak bisa terjadi juga. Kalau di game sendiri, kalau di Honkai Star Rail itu kadang-kadang itu bisa crash dan keluar sendiri dari aplikasinya. Meskipun nggak sering, tapi ya mungkin dalam beberapa kali main itu ada 1-2 kali lah. Lalu juga pada saat bermain Honkai Star Rail itu kan ada yang namanya Pure Fiction ya. Itu adalah mode yang kita lawan musuh tapi pakai tim terbaik kita. Nah, di sana biasanya kalau misalnya kita udah tahu bakalan kalah, kita akan restart mode game tersebut supaya kita nggak ngulang dari awal lagi gitu loh. Nah, pada saat restart game tersebut di battle itu, entah kenapa kadang-kadang dia itu nggak mau selesai loadingnya. Jadi loadingnya stuck aja. Dan saya udah coba koneksinya di tempat lain itu udah oke banget. Jadi saya nggak tahu kenapa akan hal itu bisa terjadi guys. Lalu saya juga pernah kejadian ya. Pada saat memainkan video YouTube itu saya coba untuk memainkan satu video, tapi ternyata setelah saya tap videonya dia itu masuk ke halaman baru kan, dan di sana videonya itu muter terus kayak loading mulu, nggak selesai-selesai. Akhirnya saya tutup paksa aplikasi YouTube dan saya buka lagi, saya buka video yang sama, tetap gitu muter-muter nggak selesai-selesai, padahal koneksinya itu sebetulnya aman-aman aja karena wifi saya udah 100 MB per second, harusnya kan udah nggak ada masalah. Entah kenapa masalahnya ini tetap terjadi. Nah, akhirnya saya kesel kan, saya penasaran apa hanya video ini atau video lain juga seperti itu. Akhirnya saya tutup paksa lagi YouTube saya buka dan saya buka video lainnya, dan ternyata video lainnya itu jalan secara normal. Nah, setelah jalan secara normal, saya ke video yang ingin saya buka pertama kali itu, dan ternyata jalan secara normal juga. Jadi saya bingung, ini kenapa masalahnya ya? Entah di chipsetnya atau memang dari HyperOS-nya itu sendiri. Nah, masalah-masalah kecil seperti ini itu kadang-kadang juga bikin kita kesel ya. Ada yang seperti saya pingin mainkan sebuah video di YouTube, saya tap, dia nggak mau ke halaman baru. Saya tap gini, nggak mau ke halaman baru. Nah, hal-hal kecil seperti itu kalau ditumpuk lumayan ngeselin juga ya guys. Jadi ketidakstabilan dan banyaknya bug atau crash di Poco X6 Pro ini yang menurut saya adalah menjadi masalah utama dari smartphone ini. Mungkin kalian juga bisa share apakah di tempat kalian juga pernah mengalami beberapa bug atau crash yang sama atau berbeda di kolom komentar ya guys. Nah, selain itu juga layarnya ini udah bagus banget ya guys. Ini udah 1,5K Crystal Rest Display, lalu juga untuk refresh rate-nya juga udah 120 Hz, lalu juga fingerprint-nya udah di dalamnya layar, dan lain-lain semuanya itu udah bagus banget, bahkan peak brightness-nya bisa 1800 nits. Tapi ada satu yang ingin saya komplain, always on display-nya ini kok masih aja cuman 10 detik ya. Saya nggak ngerti deh, Poco ini harusnya at least bisa enable always on display.
bukan always on 10 seconds display ya. Saya nggak butuh sebetulnya akan hal itu. Kalau cuma 10 detik ya ngapain gitu loh, nambahin always on display menurut saya. At least ya udahlah tambahin supaya kita sebagai konsumen bisa memutuskan sendiri gitu loh. Kalau misalnya nanti baterainya bocor atau memang nggak awet, yaitu kita nggak akan pakai juga. Tapi at least ya kasih fiturnya, karena menurut saya fiturnya ini bisa dinyalakan di smartphone ini guys. Atau mungkin mau nunggu sampai layarnya ini bisa LTPO. Ya saya nggak tahu juga sih. Dan komplainan saya yang ketiga mungkin karena saya disuruh ngetes ya satu game bernama Car X Street. Ya, Car X Street ini saya sudah coba di Poco X6 Pro dan hasilnya ternyata nge-lag banget guys. Itu nge-lagnya bukan cuman nge-lag biasa ya, patah-patah biasa ya enggak, tapi nge-lagnya itu udah menurut saya unplayable atau nggak bisa dimain sama sekali. Nah saya nggak ngerti apakah MediaTek ini memang benci sama game itu atau gimana, tapi menurut saya dengan MediaTek Dimensity 8300 Ultra aja game itu tidak bisa dimainkan sama sekali di smartphone ini. Bener-bener hancur parah, dan kalian bisa lihat dari video yang saya tunjukkan ya guys. Wah parah banget lah pokoknya. Mungkin kalau saya disuruh main game itu mending nggak usah main deh, nggak usah install, karena ya nggak bisa dimain, percuma. Nah lalu banyak yang tanya juga tentang suhu dan juga baterainya. Nah di sini surprisingly-nya ternyata untuk urusan suhu dan baterai saya nggak ngalami masalah yang berarti ya guys. Menurut saya suhunya itu juga lumayan adem-adem aja, nggak sampai panas gitu loh. Saya paksa rata kanan di Honkai Star Rail setengah jam aja cuman 43 derajat ya. Dan kalau misalnya saya mainnya itu secara high 30 fps, menurut saya juga adem banget, nggak sampai panas gitu untuk smartphone-nya. Dan saya udah memang mainnya itu 30 fps terus. Nah tapi ya memang untuk baterainya sendiri kalau dipakai untuk bukan main game, menurut saya awet-awet aja. Tapi kalau kalian buat main game, terutama Honkai Star Rail, mungkin hanya bisa bertahan 4-5 jam itu udah top-topan deh. Mungkin 3-4 jam kadang ya. Nah tapi ya menurut saya ya untuk game berat seperti itu kalau dimain terus-terusan ya jelas akan cepat habis guys. Dan bisa tahan 4-5 jam itu menurut saya juga oke banget sih udahan untuk smartphone ini ya. Nah mungkin itu aja sih. Jadi komplainan terbesar saya itu ada di kestabilan dari Poco X6 Pro ini guys. Mungkin buat kalian yang cari smartphone kenceng, harganya terjangkau tapi stabil, ya mungkin jangan milih Poco X6 Pro ini. Oh ya ada satu lagi, yaitu adalah masalah untuk kalian yang suka ngoprek-ngoprek. Karena buat kalian yang suka ngoprek-ngoprek, menurut saya Poco X6 Pro ini nggak cocok dengan MediaTek-nya. Karena ya katanya lebih mudah ngoprek di chipset Snapdragon daripada chipset MediaTek. Terutama karena tidak banyaknya dukungan dari third party ya guys. Ya mungkin itu aja. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrolin tentang kekurangan dari Poco X6 Pro. See you guys di video selanjutnya. Wah, gila sih ya. Poco X6 Pro ini memang powerful banget. Cuma ya itu, masalah terbesarnya apakah kalian bisa tahan dengan kestabilan dari smartphone ini. Dan anehnya, saya tuh nggak stabilnya itu bukan pada saat saya memaksa smartphone ini untuk bekerja keras, tapi ya kadang-kadang bisa keluar gitu loh, nggak stabilnya itu. Oleh karena itu ya itulah masalahnya.